Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang film Blood Brothers. Film Blood Brothers ini adalah film dari Malaysia yang disutradarai oleh Syafiq Yusof. Blood Brothers dan film Sheriff itu disutradarai oleh orang yang sama. Sheriff dulu pernah masuk ke Indonesia, tapi tidak diterima pasar. Peminatnya, penontonnya nggak banyak. Nah, Blood Brothers ini adalah film terlaris Malaysia sampai saat ini. Blood Brothers telah mendapatkan 76 juta ringgit, menghasilkan 76 juta ringgit atau sekitar 292 miliar gitu, penghasilannya. Nah, dikarenakan tenarnya, populernya film Blood Brothers ini di Malaysia, jadinya dicoba masuk untuk merambah pasar Indonesia. Kalau melihat track record film Sheriff yang tidak laku di pasaran Indonesia, tentunya pihak home production pasti nggak mau mengulang kesalahan yang sama. Karena itu mereka jor-joran promosi sebelum film Blood Brothers ini tayang. Blood Brothers di Indonesia tayang tanggal 11 Juni yang lalu. Perdananya tayang tanggal 11 Juni. Tapi sebelum 11 Juni itu sudah berseliweran influencer-influencer dari Indonesia yang mempromosikan film Blood Brothers ini. Nah, ini contohnya. Mengangkat kisah tentang mafia 7 naga yang terlibat dalam bisnis besar dan juga politik. Kemudian terjadi pengkhianatan dan juga perebutan kekuasaan. Semua ini bermula ketika Datuk Zul mengidap kanker stadium 4 dan dia memilih Gas sebagai kepala naga dan anak sulungnya sebagai pemimpin perusahaan. Tidak lama dari itu, Gas menikah dengan putri dari Datuk Zul yaitu Sheila. Dan ketika malam pertama ternyata Sheila sudah... Siapakah kira-kira yang... Sheila dan apa konflik di balik ini? Siapa yang merencanakan? Siapa pengkhianat yang sebenarnya? Kalau kamu penasaran, kamu bisa nonton Blood Brothers yang akan mulai tayang tanggal 11 Juni ini di bioskop kesayangan kamu. Nah, saat gala premier, tentunya pihak home production Blood Brothers juga akan memanfaatkan influencer Indonesia untuk promosi lanjutan. Dan saya ada tonton review dari Ngelantur Indonesia. Dan tepat seperti dugaan kalian, review kali ini kembali dibayar lagi oleh pihak Malaysia. Dan lagi-lagi gue dikontak langsung sama sutradaranya sendiri, Mas Syafiq Yusof. Anda bisa buka sendiri YouTube-nya Ngelantur Indonesia agar bisa melihat dan menilai dengan jelas seperti apa review film Blood Brothers itu menurut admin, menurut ownernya Ngelantur Indonesia, supaya objektif ya. Poster-poster film Malaysia itu entah kenapa jelek-jelek semua gitu, nggak menjual sama sekali. Terutama film-filmnya Mas Syafiq Yusof yang kebanyakan gue lihat tuh ya udah posternya kayak karakter-karakter utamanya dibikin berderet gitu, berjejer gitu, kayak template dan nggak estetik sama sekali, nggak menjual sama sekali. Kayak misalnya kemarin Sheriff ya kan, menurut gue posternya jelek. Terus sekarang nih Blood Brothers kayak lo bayangin men, oke lah kalau misalnya ini di Malaysia mungkin memang aktor-aktornya terkenal dan orang-orang Malaysia gue udah tahu nih aktor ini pasti gue pengen nonton, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin skala internasional, sekarang lagi tayang di Indonesia nih misalnya sekarang nih film Blood Brothers, ya anggap gue orang awam gitu, gue cuman lagi lewat di depan bioskop terus gue ngeliat posternya Blood Brothers ini, ngelirik aja kagak gitu, ngapain nih sokap ini siapa nih? I don't
don't give a shit, gue kagak peduli gitu loh. Apalagi kalau misalnya di sebelahnya ada mukanya ada Armas, oke saya pilih ada Armas dong. Apalagi di sebelahnya ada orang gelantungan di pesawat gitu, ya saya mending nonton film yang seperti itu. Ngapain gue nonton film yang ini? Ini cuma sedikit kritikan dari gue nggak tahu kenapa poster-poster film Malaysia kebanyakan kurang estetik kalau dilihat gitu. Jujur kalau dalam hal poster ya, Indonesia unggul jauh sih. Kita ngomongin poster film ya. Blood Brothers ini ingin mengimbangi film The Raid. Tapi sayangnya sepertinya masih jauh. Belum mampu mengimbangi dahsyatnya The Raid. Udah keren sebenarnya, cuman ya jangan di-compare sama film Indo gitu kalau ngomongin action yang koreograf gitu ya. Jadi kayak jauh banget. Bahasanya itu rasanya lucu mendengar film laga yang bahasanya seperti itu. Karena mungkin ya kita sudah terbiasa, kita senang lihat Ipin Upin gitu. Bahasanya lucu, buat anak-anak itu lucu gitu. Nah, saat bahasa itu digunakan di film laga gitu, ternyata nggak enak didengar. Jadi contohnya kalau mau bilang kau mau kemana, kalau kita kan bisa lebih kasar gitu, menyatakan lu mau kemana, kamu mau kemana, atau kau mau ngapain, lu mau ngapain sih lo gitu. Kalau bahasa Malaysia kan contohnya jadinya gini, kau mau buat apa, kan lucu rasanya. Garang gitu, tapi bahasanya terlalu lembut, ya lucu lah gitu. Kau nak buat apa? Kalau kita kan, kalau bahasa Indonesia kan pilihannya banyak ya, dengan berbagai dialek gitu, dan bisa keras gitu. Jadi strengthnya tampilan yang ditunjukkan film bisa diimbangi oleh strengthnya bahasa itu gitu. Ini gayanya udah mau berantem mau apa, kau nak kemana, lemas langsung nontonnya. Iya, ya bisa jadi karena kita nggak biasa mendengarnya. Tapi memang lucu jadinya. Makanya ada itu TikToker kita juga lah. Ya. Ada influencer di Indonesia juga yang menyatakan bahwa kalau memang mau diterima film-film Malaysia itu mau diterima di pasar Indonesia, ya gunakan bahasa Indonesia lah gitu. Mau jual film kalian di Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Film-film Malaysia tidak akan atau susah laku di Indonesia kalau korang menggunakan bahasa korang, yaitu bahasa Malaysia. Yang kalau kita mendengarkan kepala kita pening karena kita harus menerjemahkan kembali, mencari tahu apa ini, ya, apa ini maksudnya, ya. Jadi mau laku, mau laris di Indonesia, gunakan bahasa Indonesia, oke? Saya besar di lingkungan Melayu, saya terbiasa mendengar bahasa Melayu. Tapi saat itu difilmkan gitu, Melayu Malaysia itu lucu. Karena ya kita di Indonesia ini kan Melayu banyak gitu. Kami di Sumatera itu dari ujung sampai ujung itu, ya di Selat Malaka itu ya Melayu semua. Walaupun saya bukan orang Melayu, tapi di Selat Malaka itu dari ujung sampai ujung di Pulau Sumatera itu ya orang Melayu, bahkan sampai ke Kalimantan gitu. Kalimantan di pesisir itu ya banyak orang Melayu gitu. Tapi saat orang Malaysia mengucapkannya itu, dan dalam sebuah film laga
Jadi memang nggak asik gitu, nggak asik betul. Ah, ya kelihatan lah di film Sheriff itu, di film yang lalu ya, bukan yang ini, karena Blood Brothers ini saya juga belum ada niat untuk nonton lah gitu, belum berminat ya, karena saya udah tahu, udah jelas ini, karena lucu, lucu. Dan kalau keinginan untuk mengimbangi The Raid, saya pikir koreografi The Raid itu koreonya luar biasa. Kalau misalnya film Indonesia, kita pakai aktor kebanyakan itu yang benar-benar punya latar belakang martial arts ya, ya Iko Uwais yang udah terkenal, Kang Yayan, Kang Cecep itu kan praktisi silat semua gitu, atlet bela diri semua. Jadi nggak usah heran koreografi kayak bajingan semua gitu, kayak wah anjing ya. Kita ibaratnya nggak perlu trik-trikin kamera, nggak perlu editing cut-to-cut yang cepet gitu ya. Editornya nggak usah rajin-rajin amat lah, lu pakai angle wide begitu ya, sudah suruh mereka berantem udah keren anjing kita ngeliat gitu. Malaysia setidaknya sampai saat ini belum mampu mengimbangi film-film laga Indonesia. Sampai saat ini belum mampu. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.